Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Wisnu Kustadin dan dari kelas 11 TKJ 2. Oke, kali ini saya akan penjelasan tentang mengenai DNS server. Oke, pertama-tama apa sih itu DNS server? Oke, DNS server atau domain name system adalah layanan yang berfungsi untuk manajemen nama domain yang menjadi alamat IP. Dengan DNS, penggunaan tidak perlu mengingat alamat server, cukup mengetik nama domain. Contohnya seperti Wisnu UI atau Febrianto UI, atau kita bisa mengetik juga IP kita juga. Oke. Kita di sini menggunakan putih. Nah, ini putih. Nah, di sini putih untuk nanti kita akan menggunakan SSH untuk si DNS-nya, soalnya harus ada script-nya. Nah, kita selama lama kita buka VMware-nya. Oke, di sini saya menggunakan file ISO Debian 13. Oke, di sini kita akan ubah dulu si adapternya menjadi bridge, lalu kita nyalakan. Oke, pada praktik ini kita buat DNS server menggunakan Min9, web server menggunakan Apache, dan domain lokasi yang namanya wisnu.ui. Dan IP-nya kita gunakan 192.168.35.1. Oke, di sini kita masukkan ke menurut password, lalu di sini kita akan ketik nano/etc network interface. Nah, di sini awalnya jadi autoin, kita ubah jadi auto. Itunya untuk sistem interface-nya kalian bisa ISO atau ini kalian gunakan INS. Lalu di sini kita akan sistem restart. Oh ya, yang tadi untuk menyetujuinya kita menggunakan Ctrl X dan nanti Y, pencet Y lalu enter. Lalu setelah ini kita akan merestart. IP-nya sini kita akan IP WiFi saya yang itu namanya gak ada gratis yang tadi. Untuk menginstal aplikasinya, kita akan update dulu. Kita update dulu direktorinya. Kita akan update dulu. Oke, update kenapa memperbarui daftar paket atau direktori paketnya. Jadi paket si Debian Linux ini kita sudah ada nih bang, tapi kita perbarui lagi untuk sistemnya jadi lebih yang baru itu contohnya. Oke, kita tunggu sini sampai sudah installnya. Jadi lumayan lama. Kalau yang cepat itu tergantung jaringannya. Nah, sini jaringannya lumayan sedikit ada detek sedikit, jadi rada lama. Kita cut aja, kita cut di sini kayak sudah install, sudah ada sedikit cut. Oke, lalu di sini kita akan install yang namanya DHCP server untuk kita menggunakan OS only, dan sekarang kita akan menggunakan SSH. Jadi ini apt install ysc dhcp/server. Oke, lalu kita ini lumayan cepat DHCP servernya. Konfigurasinya lumayan cepat DHCP servernya. Nah, kenapa di sini file? Karena kita belum mengkonfigurasi si DHCP servernya. Kalau kita sudah mengkonfigurasi DHCP servernya, nanti kita di situ akan running, akan aktif. Lalu di sini kita akan install yang namanya SSH server. Di sini kita cukup apt install open. Oh sorry salah. Oh ya benar. Nah, kalau kalian belum contohnya di sini saya sudah terinstall. Kalau kalian belum terinstall, bisa apt install spasi open ssh/server. Karena sini sudah ada. Jadi kita langsung saja install DNS servernya. Di sini cukup kita ketik apt install bin9 DNS tulis. Kenapa bin9? Aplikasi DNS server, dan DNS tulis itu adalah alat tentang DNS-nya. Seperti itu. Nah,
jangan sampai salah ketik ya guys, tadi ada sedikit salah ketik. Oke, kita di sini lumayan lama juga DNS server, tergantung jaringan kalian. Kalau jaringan kalian lumayan lancar, kalian bisa lebih cepat untuk menginstalnya seperti itu. Di sini lumayan lama. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit lumayan berisik di sini. Oke, di sini sudah kita install DNS-nya. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi interface-nya lagi. Tadi kan kita menggunakan DHCP, jadi kita akan mengubah menjadi statik, menjadi IP yang kita mau. Kita cukup nano /network dan /interface. Gantinya cukup yang DHCP-nya kita ubah menjadi statik, ketik saja statik nantinya. Lalu nanti kita tambahin address, lalu netmask. Gateway itu tidak perlu, kita cukup menambahkan address dan netmask saja. Nah, address 192.168.35.1. Lalu untuk netmasknya kita menggunakan port 24, jadi kita ketiknya 255.255.255.0 itu /24 atau port 24. Lalu Ctrl X, Y, enter. Untuk merestartnya kita cukup sistem restart networking, sistem restart networking. Nah, kita ketik IP ya. Nah, di sini sudah menjadi IP kita yang mau. Oke, lanjut. Di sini kita ke DHCP servernya. Di sini cukup kita nano etc/default lalu /isc DHCP server, itu untuk menyeting dev atau untuk menyeting interface-nya. Nah, di sini kita gunakan interface 4, jadi kita setting jadi INS33. Kalau kalian gunakan EXO 0 itu kalian bisa di situ kalian ketik juga di situ, tergantung interface kalian ya itu. Lalu di sini kita akan lanjut lagi DHCP server masih tetap, tapi kita ubah yang defaultnya jadi DHCP lalu /dhcp.com. Lalu di sini kita cari nih teks yang lumayan lengkap. Nah, di sini sudah ada. Ini ada subnet, kita ubah subnetnya, IP-nya kita ubah di situ jadi 192.168.35.0 subnet mask. Lalu untuk netmasknya gantinya itu ada 224 jadi 0, misalnya kita menggunakan port 24. Lalu kita buka range-nya bebas kalian, saya pengen dari 10 sampai 100 itu untuk range-nya. Jadi kita ketik 192.168.35.10 spasi 192.168.35.100. Oke, lanjut. Di sini untuk DNS-nya, ini DNS-nya saya menggunakan DNS Google. Jadi gunakan IP Google. Jadi kita hapus link server, lalu kita di sini nanti kita akan ketik 8.8.8.8 itu 4 kali. Oke, kita lanjut. Di sini ada option root, kita buka dulu option rootnya, lalu broadcast, lalu time waktu masna kita buka ininya, kita buka pagar bentuknya. Lalu di sini kita akan setting option rootnya. Oke, option rootnya masih sama kayak IP yang interface 192.168.35.1 itu untuk option rootnya. Lalu untuk broadcast itu cukup kita ubahnya belakangnya, soalnya kita kan menggunakan port 24, jadi 192.168.35.255, soalnya itu 255 itu dari port 24 terus 24 seperti itu. Lalu kita cukup Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan coba sistem restart ISC DHCP/server server. Lalu kita akan cek statusnya, cukup ganti, kalau untuk ngecek itu cukup ganti restartnya jadi
status. Oke, di sini sudah aktif, sudah running. Lanjut, kita akan konfigurasi SSH servernya. Sini cukup nano /etc /ssh HD. Coba kita ini titik config. Oke, jadi tadi itu cukup kita ketik nano /etc lalu ssh/sshd titik itunya /bawah config. Lalu di sini kita cukup setting buka port keduanya, lalu masuk ke rootnya jadi yes, lalu Ctrl X ya enter, lalu kita cukup sistem restart SSH sedikit lumayan cepat. Waktu oke, sudah restart. Kita matiin dulu ininya. Kenapa dimatiin bang? Kan sudah itu belum selesai. Oke, kita karena mau pakai putih dan guna host only, kita ubah bitnya menjadi host only. Nah, kita ubah host only-nya, kita jadi host only. Kita menyalain lagi. Sudah kita nyalain, kita ubah jadi host only. Kita pastikan kita merestart. Kita restart networking-nya, DHCP servernya dan SSH-nya, karena kita sudah mengubah settingan si VMware-nya menjadi host only. Jadi kita pastikan merestart semuanya biar oke. Di sini kita masuk ke menu root lagi, ke menu root atau admin. Lalu kita masukkan password. Oke, kita restart. Kali ini kita restart juga. DHCP servernya, lalu udah, lalu networkingnya. Jadi kita ketik aja networking. Oke, IP-nya mah sudah sedang kita. Nah, di sini kita akan masuk ke menu telusuri, lalu kita ketik control panel, lalu kita ke network atau ke jaringan, ke menunya, terus ke sharing network, lalu ke change adapter, lalu kita setting dengan VM1, lalu ke status, lalu ke protokol, lalu ke invite 4. Ini DHCP-nya, IP-nya kita statikin dulu. Oke, lalu ke DHCP lagi, otomatikin. Kita ke otomatikin, lalu oke. Kita cek nih nggak ubah. Nah, kalau tidak ubah ini kita harus apain ya? Disablein dulu. Tadi ini kita disable, lalu enablein. Lalu kalau kalian tidak ubah, pastikan harus berapa kali nya. Saya cek lagi. Nah, ini kita sudah ubah. Lalu kita ke putihnya. Kita ke putih. Nah, di sini kita telusuri lagi, kita ketik putih. Nah, ini putih. Lalu kita masukkan hostname-nya 192.168.35.1. Untuk portnya kan tadi sudah 22, jadi cukup ini ya. Lalu kita sudah masuk ke menu putih. Lalu kita masukkan ke menu dulu. Oke, kita coba cek dulu IP apakah masuk ke menu kita. Oke, sudah masuk. Lanjut, kita akan ke bagian DNS servernya. Di sini DNS server kita harus wajib masuk ke folder bin-nya. Ini kita akan ketik cd /etc/bin. Lalu kita di sini menggunakan blog saya. Oke, tentu saya menggunakan blog saya. Soalnya kita harus menghafalin banyaknya script. Sini kita akan menggunakan wisnu.ci atau isinya kita akan wisnu db wisnu jadinya. Ini kita akan masuk ke blognya. Nah, untuk blognya ini ada beberapa script. Contohnya ada script reverse, lalu script ininya lokalnya dan lain-lain. Tapi saya menggunakan pertama-tama di sini akan ke lokalnya. Jadi kita cukup nano. Jadi kita cukup ketik nano spasi db titik wisnu. Oke, saya ubah itunya. Ini settingan saya. Oke, untuk scriptnya saya menggunakan script yang saya. Di sini kita akan mata uang TPL 604800. Nah, cukup copy dan putihin. Kita
kita ikutin. Oke, penjelasannya. Oke, sedikit penjelasannya. SOA ada tuh di atas. SOA ada yang di atas itu yang Wisnu UI. Nah, itu fungsinya adalah identitas server. Oke, ya sini ada SOA. Lalu selanjutnya ada di bagian bawah. Nah, di bagian bawah. Nah, di sini ada NS atau nama server utama. Nah, itu NS. Lalu yang kedua di situ ada A atau mapping domain ke IP. Dan yang bawahnya lagi adalah www adalah subnet domain tambahan. Itu penjelasannya. Lalu kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi reverse zona. Sini kita akan ketik nano db titik Wisnu titik refer. Nah, untuk scriptnya masih sama kayak di blog saya. Nanti saya akan masukin link blog saya untuk kalian bisa mempelajari lebih dalam. Situ sudah lengkap, ada penjelasannya juga. Oke, kita salin, copy, lalu klik. Nah, di sini kita akan sedikit penjelasan. Di situ di paling bawah ada 1 INPR. Oke, saya jelasin dulu. Penjelasannya angka 1 itu berasal dari IP 192.168.351. Jadi itu tuh IP paling belakangnya, paling terakhirnya satu itu. Kalau yang PR itu berfungsi untuk menerjemahkan IP menjadi domain server. Seperti itu. Jadi suatu IP nanti diterjemahkan menjadi domain server. Seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke daftar zona. Untuk daftar zona kita akan cukup ketik yang namanya nano spasi named titik conf, lalu nanti kita ketik default, lalu slash yang kecil itu kita ketik juga zona atau zones. Jangan salah ketik ya, kalau salah ketik kalian bisa error. Jadi Linux itu gampang, kalau salah ketik itu lumayan berbahaya. Dan untuk scriptnya di sini saya menggunakan script blog saya juga. Di sini ada zona itu yang pertama itu Wisnu untuk nama localhostnya atau lokalnya Wisnu.UI, lalu yang bawahnya itu zone. Dan yang paling bawah itu kan di situ ada 35 168.1.9 IDR ARP. Oke, penjelasannya di situ reference zone atau IP dibalik. Jadi contohnya 192.168.35.1. Nanti kita balik jadi 35 168 192. Nah, sini kita ketik 192. Nanti kita dibalik nih IP-nya. Jadi kenapa nggak ada 1? Kita cukup 3 IP. Jadi kita cukup menggunakan 35 168 192. Seperti itu. Kenapa nggak ada 1? Karena kita cukup menggunakan 3 aja, 3 angka IP itu. Seperti itu. Nah, kita di sini ada 168 misalnya tipe master bisa. Oke, di sini kita akan Ctrl X, Y, Enter. Oke, selanjutnya kita akan ngecek error. Apakah di sini ada keeroran atau enggak? Untuk mengeceknya, kita cukup yang pertama kita ketik named check conf. Yang pertama, named /check conf. Nah, tidak ada error. Kalau ada ini tidak error. Lalu kita coba cek named / juga cek zona spasi Wisnu UI db spasi db titik Wisnu. Kalau tidak ada error berarti aman. Selanjutnya kita akan coba yang ketiga, ini adalah named cek zona spasi masukkan IP yang tadi 35.168.192. Lalu di sini kita titik in /aedr dan titik arp spasi db titik Wisnu titik refer.
sini ada oke. Kalau artinya aman atau tidak ada error, itu nanti ada tulisan oke nya, jadi aman detektor kita. Oke. Dari ada. Jadi name Ciklona 35/08/192 INDR ARP spasi DP titik Wisnu titik refer. Sorry, agak sedikit kecepatan ya. Oke, lalu enter. Lalu di sini kita akan enter. Oke, enter. Di sini kita udah berhasil, aman, tidak ada keeroran. Untuk DNS servernya konfigurasinya kita nyatakan berhasil. Oke, guys. Oke, di sini oh iya. Di sini kita akan merestart sistem, restart bin 9. Oh iya, kita cek dulu nih kita statusnya apakah aktif atau tidak. Oke, ternyata running, berhasil. Kalau ada yang nggak running itu artinya kalau tidak bisa direstart bin-nya, jadi ada konfigurasi kode-kodenya ada yang salah. Jadi kalian pastikan kode-kodenya dan lain-lainnya itu pastikan kalian aman dan berhasil sempurna seperti itu. Tidak ada yang salah, contohnya IP-nya ada yang beda, kalian pastikan sama juga seperti itu. Oke, di sini oke, saya ada sedikit hilaf atau kelupaan. Sorry guys, harusnya saya itu menginstalnya itu update dulu, lalu DHCP server, lalu SSH, lalu DNS, lalu Apache atau web servernya. Nah, di sini saya lupa nih, belum terinstall. Aduh, sorry guys, saya belum terinstall, saya lupa. Sorry. Jadi kita di sini kita akan menginstal dulu. Kita menginstal. Di sini kita cukup apt install Apache 2. Itu cukup menginstal Apache-nya. Nah, di sini kita pastikan kita matikan dulu. Oke, di sini kita matiin, lalu statiknya kita ubah menjadi DHCP, soalnya untuk menginstal membutuhkan namanya jaringan. Kita pastikan membutuhkan namanya jaringan. Lalu Ctrl X, ya, enter, lalu kita ini sistem restart network. Sistem restart network. Lalu di sini kita coba apt install. Oh ya, sorry guys, ini saya ngecas dulu soalnya tadi batasnya dikit lagi. Sorry guys, kita dikit ngecas. Di sini kita apt install Apache. Install Apache. Nah ya, nih ya, sini cek dulu. Aduh, sorry guys, ini ada settingannya error. Oke, kita ubah dulu nih. Kalau kita mau install atau kita menggunakan IP, kita pastikan si settingannya kita ini menggunakan bridge atau NAT. Itu untuk mendapatkan jaringan dari si internet WiFi kita. Oke, di sini kita udah menggunakan satu bridge, lalu kita di sini lanjut ubah hala. Oh ya, kita restart semua dulu. Yang paling utama kita harus install ulang. Nah, kita sistem tadi sudah menginstal Apache-nya, lalu di sini kita akan setting lagi si interface-nya menjadi statik. Lalu ininya kita buka, yang kita sudah matikan, buka addressnya dan netmasknya, lalu Ctrl X, ya, enter, lalu kita ke sistematic restart networking untuk merestart
IP yang kita gunakan lagi untuk menjadi statik. Aduh, sorry, salah ketik. Nah, ini Linux itu lumayan gampang. Kalau error karena salah ketik sedikit pun itu akan error. Nah, di sini kita sistematik restart. Nah, ada yang salah ketik. Harusnya sistematikal. Nah, kita IPA. Oke, ayo sudah setting. Lalu kita matikan dulu, lalu ubah dulu ininya menjadi host only lagi guys, sorry, harus ubah lagi host only. Lalu kita restart lagi ulang semuanya, kita restart dari networkingnya, DHCP servernya, SSA, lalu DNS servernya juga kita harus restart. Kalau Apache itu tidak, ini kali kita belum konfigurasi Apache-nya. Kita mulai start ulang lagi bisa. Kita surut, lalu kita masukkan passwordnya, lalu di sini kita sistem restart networkingnya, lalu ada SSH, lalu DHCP server. Saya lagi masak DHCP server, lalu DNS server. Oke, kita keluar, lalu lalu kita masuk ke putih. Nah, kenapa kita tidak bisa ngetik apapun yang kita muncul. Nah, sayang tadi kita sudah mengubah lumayan banyak, jadi kita harus keluar aja. Oh ya, kita ke kontrol panel lagi, lalu kita ke network sharing center lagi, lalu ke change adapter, lalu ke VNF atau VNF 1, ke status, lalu ke property, lalu keempat lagi ininya kita DHCP in, lalu ke status. Oke, ini sudah berhasil. Lanjut ke putihnya, kita buka putih ulang. Kita coba lagi, tidak apa bisa atau tidak. Oke, tidak bisa. Ini tidak bisa, kita keluar aja sorry. Kita ketik lagi putih. Nah, kita masukin host name-nya 192.168.35.1. Masukkan host name-nya. Kita masuk ke menurut, masukkan password, kita cek lagi di sini IPA. Oke, IP-nya aman. Oke, di sini kita lanjut konfigurasinya. Kita ke Apache. Oke, apa itu Apache? Apache digunakan untuk menampilkan website saat domain dibuka di browser, secara browser seperti itu. Lalu kita ketik ubah halaman websitenya jadi cd/forward.html. Sorry, ini error salah. Harusnya cd spasi /www/html. Harusnya di waktu forward lalu harus www /html. Oke, tadi tuh kita ke nano index HTML. Kita ke menu nanonya, index HTML. Lalu kita isi nih. Yang pertama itu H1 itu untuk apa sih namanya tuh, tampilan lah di sininya katanya. Itu sini ketik DNS Wisnu, atau di sini saya ketik DNS Wisnu, saya sudah di Debian 13.
satu lagi. Oh, hanya ada sama ya, satu kecil. Nih, kenapa nih saya jelasin sedikit kenapa saya ini itu suatu pengalaman. Kalian harus teliti untuk ngoding. Ini soalnya ngoding. Saya ini ada salah soalnya. Kenapa, nanti lihat nih hasilnya. Pasti error. Kenapa error? Karena di sini saya satu harusnya H1 DNS ini lalu H1-nya itu gunakan slash. Tahu kan gunakan slash untuk coding? Gunakan slash. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita paragraf masukin. Lalu di sini kita ke sistem restart Apache. Nih di sini enggak nih, ada error nih. Kita error nih. Sini. Kita coba dulu nih, kita tes si DNS servernya NSS localhost spasi Wisnu .UI. Apakah berhasil? Oke. Di sini kita sudah muncul suatu IP-nya, hasilnya. Oke, di sini ada sedikit error. Kenapa? Karena si IP-nya itu tidak sesuai, tidak jadi 192.168 soalnya. Di sini kita jelaskan. Yang ke satu, kenapa di sini ada error? Kita coba nih ini. Kenapa tidak bisa kan? Karena not file atau ininya. Oke, di sini kita pastikan namain, tambahin konfigurasinya. Kita cukup mengetik di sininya. Nano 3.19.8 tidak bisa karena IP-nya belum kebaca atau kita belum nyeting si IP-nya. Tapi kita coba dulu nih di Google apakah bisa atau tidak. Ketika TTPS ini pasti tidak bisa karena tadi ada kesalahan untuk salah ngoding gitu. Saya lupa soalnya waktu ngodingnya. Harusnya H1. Nah, di sini sudah akhirnya itu kita menggunakan yang namanya slash. Nah, slash waktu akhirnya. Jadi untuk memblokir itu bahwa itu sudah selesai. Seperti itu. Nah, di sini masih tetap saya Nah, di sini ada error terus karena ya satu si IP itunya belum saya ubah, belum saya masukin jadi never ininya belum saya masukin. Yang kedua, salah saya ngoding. Yang ketiga, seperti itulah. Kita percepat saja yang sininya.
Oke, jadi sedikit ada ini problem. Oke, saya sudah mengatasi problemnya. Di sini kita coba nih, http titik sininya 16832. Nah, sini sudah bisa indeks. Nah, karena tadi codingannya ini. Halo, ini adalah website atau dari Wisnu.ui. Coba sini http /wisnu.ui. Apakah bisa? Oke, bisa. Sudah berhasil untuk konfigurasinya. Ini sudah berhasil. Ya, kenapa? Nah, saja yang tadi saya sebutkan. 1, salah ngoding. 2, ada yang netmasknya belum ditambahin. Ya, ketiga tadi ada saya lupa untuk tidak install Apache-nya, seperti itu. Nah, kita saja matiin. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Dadah. Mohon maaf ya.